wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Wulan Al-Furqoni dari kelas B2 NIM 211 F10352 Prodi PLB semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Tunawicara dan Rungu yang diampu oleh Bunda Sugihartati SPD MPD. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi anak tunarungu dan wicara. Penyandang tunarungu wicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya anak penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran, akibatnya individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut dengan tunawicara. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali, walaupun sangat sedikit. Masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berkenaan dengan tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu, terdapat beberapa pengertian sesuai dengan pandangannya masing-masing. Menurut Andreas Dwijusumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsang melalui indera pendengarannya. Seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli deaf dan kurang dengar hard of hearing. Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan pada taraf berat sehingga pendengarannya tidak dapat berfungsi. Kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar hearing aids. Cara berkomunikasi seseorang yang menyandang tunarungu dengan individu lain yaitu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negaranya masing-masing. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Beberapa pengertian dan definisi tunarungu di atas merupakan definisi yang termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah
anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan maupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus.